Di sebuah SMA Negeri 1 Dringu yang terletak di Kabupaten Probolinggo merupakan sekolah yang banyak menyediakan ekstrakurikuler yang bisa diikuti oleh setiap siswa di sana. Di kelas 11A merupakan kelas yang mayoritas muridnya mengikuti ekstrakurikuler atau organisasi di sekolahnya. Jadi, tak jarang dari mereka ada yang di-spend untuk melakukan rapat atau berlatih menyiapkan untuk lomba bagi organisasinya atau ekstrakurikuler. Tadi ada tugas dari Bu Novi, katanya disuruh buat mading jenis-jenis sumber daya alam yang tersebar di Indonesia. Ada yang mau satu kelompok sama aku? Yan, aku sama Devi boleh gabung nggak? Boleh. Aku juga, Yan. Anggotanya masih kurang nih. Ya udah, ini yang cowok belum kepilihan. Boleh, nanti kalian ikut kerja ya. Siap. Apa nih mau kerja kelompoknya? Kalau besok aku nggak bisa, ada latihan dance. Ya udah, besoknya lagi gimana? Waduh, besoknya lagi. Aku takut ada rapat OSIS. Besoknya lagi gimana? Aduh, gak bisa. Aku sama Caca mau ngebimbing buat penemuan calon ambalan baru. Ya sudah, hari Senin atau hari Selasa gimana? Hari itu mah ada ekstra bisa, Teguh juga ikut. Udahlah, daripada ribut, Jumat aja gimana? Aku usahain ya, soalnya takut ada rapat. Sama, nanti kalau ada latihan dance aku izin. Aku sama Devi usahain juga ya, soalnya kan biasa hari Jumat ekstra pramuka. Kalian gimana? Kita mah ngikut aja, pulang sekolah di rumahnya siapa? Jumatan dulu mas, baru kerja kelompok. Ya udah, sehari Jumatan kerja kelompoknya di rumahku ya, jangan lupa. Mereka semua setuju dan tibalah hari itu, Jumat, di mana mereka sudah saling sepakat untuk melakukan kerja kelompok di rumah Dian setelah sholat Jumat. Dian, Ya, yang lain mana? mana aku tahu Yan, telat kali. Yan, Devi nggak bisa datang karena ada rapat pramuka katanya. Lah, yang lain mana dah? Sorry, telat dikit. Sorry, soalnya saya bantu ibu. Anak berbakti jadi nyanyi Mas Manis. Oh iya dong, sengkol lah. Mereka pun berdiskusi bagaimana untuk materi, barang pelengkapan, dan juga media untuk madingnya. Namun sepertinya mereka bermalas-malasan dan sibuk dengan handphonenya masing-masing. Rezi hanya bisa melihat mereka yang satu persatu tidak peduli. Kalian sebenarnya ngapain sih? Kok sibuk HP terus? Tugas kalian di sini bukan di HP. Iya sorry, ini di grup rame, malah rapat katanya. Aku gak bisa ninggalin pembahasan penting. Yang lain? Lagi mantengin tutor dance, ternyata hari ini mereka latihan buat tampil. Ini Ji, rapat juga di grup inti daripada ketinggalan berita. Kalian? Dari ibu ya Haji. Ya cewek gak gerak ya? Ya gak tahu kita mau ngapain. Mau ngapain? Gak ngerti sama konsepnya. Apalagi aku. Terus, udah gini aja kerja kelompoknya. Mending pulang, elah. Akhirnya mereka bubar dan pulang ke rumah masing-masing tanpa adanya hasil dari kerja kelompok pembuatan mading tersebut. Padahal tugas tersebut akan ditagih minggu depan, tapi ternyata kelompoknya tidak bekerja sama sekali hari ini. Rezi memutuskan untuk mengerjakannya sendiri daripada harus menunggu kesibukan teman-temannya tersebut. Rezi mulai menyiapkan materi, media mading, dan perlengkapan lainnya. Lalu, meskipun Depi tidak datang saat kerja kelompok hari itu, Depi sudah menyerahkan beberapa fotokopian materi yang untuk ditempel di media mading tersebut. Lalu, dikerjakanlah mading tersebut oleh Depi dan Rezi agar cepat selesai. Saat hari Jumat tiba, mereka ditagih tugas tersebut dan mereka panik karena menurut mereka tidak mengerjakan sama sekali karena kerja kelompok saat hari itu tidak menghasilkan apa-apa. Oleh sebab itu mereka berdebat saat di kelas. Duh, gimana nih madingnya? Gini amat dah lah. Udahlah tenang, ini madingnya udah siap. Kemarin ngerjakan sama Depi. Syukur, udah selesai ternyata. Kerjain berdua. Pulang aja kita kelompok. Ya iya juga tuh. Malah ngerjain dia. Buset, melunjak. Seharusnya kalian mikir dong.
Pas kerja kelompok, kalian malah gak ngapa-ngapain. Sekarang malah jadi panik. Seharusnya kalian mikir dong. Waktu itu kan sibuk sama handphone semua. Coba kalau nggak ada aku sama Rizzy, mau jadi apa nilai kalian? Udahlah biarin aja deh, langsung aja ke intinya. Lapor guru kalau nggak kerja. Percuma ngomong baik-baik, biar mereka jadiin pelajaran. Kalau ada tugas ya pentingin tugasnya dulu. Kan kalau tugas gak dikerjain ya percuma aktif organisasi kalau nilainya penuh semua. Tahu kok, setiap anak punya kesibukan masing-masing sama organisasinya. Dan juga minta saling untuk dimengerti. Tapi nyatanya kalian egois kan? Akhirnya, mereka menemui sang guru untuk menerima pelajaran bagi yang tidak berkontribusi kerjasama pada kerja kelompok kemarin. Dan akhirnya, hanya Rezi dan Depi yang selamat dari hukuman mengerjakan mading dengan tema yang baru yang harus dikerjakan setiap anak, bukan berkelompok lagi. Karena pada dasarnya kerja kelompok ialah tugas yang dengan konsep dikerjakan bersama-sama. Selain itu juga agar tugas itu pun cepat selesai jika dikerjakan bersama-sama. Namanya juga kelompok, dipastikan juga ada kegiatan berdiskusi, membagi tugas setiap anaknya agar masing-masing dapat bekerja. Karena tak mudah untuk menggendong kelompok tersebut untuk hasil tugas yang memuaskan jika hanya satu orang saja yang mengerjakannya. Lalu, yang bisa diambil dari drama tadi ialah meskipun setiap orang memiliki kesibukannya pada ekstrakurikuler atau organisasi yang mereka ikuti, maka itu tak menjadi halangan dalam menunda tugas. Karena pada dasarnya, jika kita sudah siap dengan kegiatan ekstrakurikuler tersebut, maka kita juga siap dengan tugas yang diberikan selama kita masih sibuk dengan ekstrakurikuler kita. Maka dari itu, bijaklah dalam memilah dan membagi waktu kita untuk beberapa hal yang harus kita kerjakan selama ini. Karena setiap hal juga ada konsekuensinya masing-masing. Jika kita benar-benar lalai dalam hal itu, maka kita juga akan merasa rugi sendiri.